Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Yulianti dengan NIM 19071009. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 8. Baiklah, di sini saya akan menampilkan hasil demo program saya dengan studi kasus Desa Trata Bulu. Di sini web yang sudah saya buat, di menu tampilan loginnya ada untuk memasukkan email address dan masukkan paspor. Email addressnya sendiri saya buat yaitu superadmin@gmail.com. Kemudian jangan lupa masukkan paspor, maka kita akan dibawa ke menu login. Ketika kita klik login, maka kita akan dibawa ke web yang sudah dibuat. Di web ini sendiri itu ada menu tampilan dashboard, jenis sarana umum, data sarana umum, map sarana umum, ada cetak laporan dan juga profil. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada jenis sarana umum. Jadi ketika kita klik jenis sarana umum, maka kita akan dibawa ke menu jenis sarana umum dan keterangan dari data yang kita sudah inputkan. Misalnya jenis sarana umumnya ada sekolah, tempat ibadah, olahraga dan sebagainya. Kemudian kita bisa menambahkan data. Misalnya ada pembaruan data, kita mau tambah data jenis sarana umumnya. Di menu tambah data ini kita akan dibawa ke tambah data jenis sarana umum, di mana di situ ada menunya, ada jenis sarana umum atau keterangan. Jadi jenis sarana umum misalnya yang ingin kita tambah adalah jenis sarana umum kesehatan. Misalnya sebagai contoh, keterangannya bangunan kesehatan. Kemudian kita akan dikasih pilihan batal atau simpan. Kalau kita ingin menambahkan, maka kita akan menyimpan data tersebut. Klik simpan, kemudian otomatis data itu akan tersimpan di data jenis sarana umum. Ini di bawah ini ada data yang sudah kita inputkan tadi, yaitu data kesehatan dengan keterangan bangunan kesehatan. Di bagian toolsnya sendiri itu ada menu edit dan hapus. Ketika kita klik yang warna biru bagian edit, itu kita akan dibawa ke edit jenis sarana umum. Di sini jenis sarana umum ataupun keterangannya bisa kita ubah sesuai dengan data yang akan mau kita inputkan. Misalnya di sini saya mau ubah keterangannya menjadi bangunan kesehatan masyarakat. Kemudian saya ubah jenis sarana umumnya menjadi kesehatan 2. Kemudian tinggal kita klik simpan data. Ketika kita klik simpan data, maka otomatis data di jenis sarana umum ini akan berubah dari yang kesehatan aja menjadi kesehatan 2, kemudian keterangannya yang udah kita ubah menjadi bangunan kesehatan masyarakat. Kemudian di menu terus yang kedua itu ada menu hapus. Di sini kan ada jenis sarana umum yang ada, kita klik hapus maka otomatis datanya berhasil dihapus. Kemudian data yang kita inputkan barusan bisa kita hapus. Klik hapus maka otomatis datanya berhasil dihapus. Baiklah, yang kedua itu ada data sarana umum. Ketika kita klik data sarana umum, maka kita akan dibawa ke jenis sarana umum, nama sarana umum, tanggal tahun, kondisi, biaya, status biaya. Kemudian kita akan menambahkan data. Klik tambah data. Kemudian kita akan dibawa ke tambah data sarana umum. Di tambah data ini kita akan diberi beberapa poin yang harus kita inputkan. Yang pertama ada jenis sarana umumnya, kita bisa pilih di situ. Kemudian ada nama sarana umumnya, kondisi bangunannya seperti apa, kemudian statusnya bisa kita pilih, ada pilihannya di situ. Kemudian tanggal tahun dibentuknya sebuah bangunan tersebut, kemudian biaya yang dihabiskan untuk sebuah bangunan tersebut, sumber dananya dari mana, kemudian alamat
Yang pertama, jenis sarana umumnya kita inputkan, misalnya kita pilih tempat ibadah, kemudian nama sarana umumnya bebas kita mau buat namanya apa. Ini sebagai contoh saja. Nama sarana umumnya saya buat di sini Musola Al-Mukminin. Kemudian di kondisinya bisa ada menu pilihannya, itu ada baik dan tidak baik. Di sini saya akan memilih kondisinya yang baik. Kemudian status bangunannya kita pilih berfungsi. Kemudian ada tanggal tahun bangunan ini dibentuk. Misalnya sebagai contoh saja saya buat di sini bulannya ini sebagai contoh saja saya buat tanggal 6 bulan 1 2014. Kemudian biayanya itu terserah kita mau inputkan berapa saja, tergantung dari biaya yang dikeluarkan untuk bangunan tersebut. Misalnya di sini sebagai contoh saya buat biayanya itu 10 juta. Kemudian sumber dana, misalnya sumber dana itu dari mana? Misalnya dari masyarakat atau dari sumbernya dari pemerintah dan sebagainya. Sini saya contohkan sumber dananya saya buat dari sumbangan masyarakat. Alamatnya sendiri bisa disesuaikan. Di sini saya buat contohnya, alamatnya Jalan Siak-Hulu. Ini sebagai contoh saja. Kemudian setelah kita isi semua, kita bisa upload foto sarana umum. Misalnya bangunan sarana umum yang sudah jadi itu kita bisa masukkan fotonya. Sebagai contoh saja saya masukkan di sini foto musola, bisa kita langsung masukkan. Maka otomatis foto yang udah kita masukkan akan terupload. Selanjutnya ada titik lokasi sarana umum. Di sini kita bisa menentukan titik mapsnya. Misalnya saya dibuat sini titiknya, titik lokasi sarana umum musola tadi kita letakkan di salah satu titik yang sesuai. Setelah upload gambar dan menentukan titik lokasi, kemudian kita akan klik simpan data. Maka otomatis data tersebut akan berhasil disimpan di data sarana umum. Bisa kita lihat di urutan terakhir, yaitu tempat ibadah Musola Al-Mukminin, itu berhasil kita inputkan. Di sini kalau kita mau lihat menu tools yang berbentuk icon i, itu kita akan dibawa ke menu info. Kemudian ada di sebelahnya itu juga ada menu edit data yang ada gambar seperti pena, itu kita akan dibawa ke menu edit data sarana umum. Di edit data sarana umum ini kalau misalnya kita mau ubah datanya bisa kita ubah. Misalnya di nama sarana umumnya sendiri mau kita ubah, bisa kondisinya bisa kita ubah tidak baik atau baik, itu tergantung data yang ada, bisa kita sesuaikan jika kita ingin mengedit. Di sini saya mau ubah biayanya itu menjadi 15 juta. Kemudian saya mau mengubah nama sarana umumnya menjadi Musola Al-Mukminin 2. Titik lokasinya mau saya ubah ataupun saya geserkan, bisa, tinggal menyesuaikan saja apa saja yang mau diubah.
Kemudian saya klik simpan data kembali, maka otomatis data itu berhasil disimpan. Nih di bagian terakhir udah kita bisa lihat di situ ada perubahan nama sarana umum serta biaya yang tadinya 10 juta menjadi 15 juta. Kemudian di bagian tools yang berbentuk icon itu adalah info dari detail sarana umumnya. Jadi apa yang kita inputkan tadi, yang sudah kita ubah tadi, di menu icon info itu tadi akan memunculkan detail dari sarana umum yang sudah diinput. Dari model jenisnya, namanya, sampai ke sumber dana maupun alamatnya. Kemudian di bagian tools yang ketiga itu ada gambar seperti tong sampah yang berwarna merah. Kita misalnya musola al-mutakim ingin kita hapus, kita tinggal klik saja, maka data otomatis berhasil dihapus dan sudah tidak ada lagi di daftar jenis sarana umum. Selanjutnya ada map sarana umum. Ketika kita klik maka kita akan dibawa ke map sebaran data sarana umum. Jadi data sarana umum yang sudah kita inputkan sebelumnya ada tempat ibadah, olahraga, musola dan sebagainya. Titik lokasi yang sudah kita inputkan tadi maka akan otomatis berada di sebaran data sarana umum. Sebagai contoh, saya klik di sini salah satu lokasi, maka akan muncul musola Al-Mukminin seperti yang kita inputkan tadi. Kemudian ada lapangan voli, sarana umum musola muhajidin dan sebagainya. Di situ ada detail ataupun info dari lokasi tersebut, lokasi sarana umumnya yang sudah kita inputkan tadi. Di situ akan ada detail dan rute lokasinya. Ketika klik detail maka kita akan dibawa ke menu detail sarana umumnya seperti yang sudah diinputkan sebelumnya. Sebagai contoh lain, sini saya klik lokasi detail sarana umum dari Sekolah SMP Negeri 1 Teratak Bulu, di mana di sini sudah saya inputkan dari mulai bangunannya, berfungsi atau tidak, tanggal, biaya dan sebagainya. Selanjutnya di pengaturannya itu ada cetak laporan dan profil. Di sini di profil saya sudah inputkan nama desa, slogan, email, telepon, alamat, baik akun Facebook, Instagram maupun YouTube-nya. Desa Teratak Bulu. Kemudian di akun admin yang di atas itu ada pengaturan akun, di mana kita bisa menginputkan foto, nama lengkap, maupun from ganti paspor. Dari paspor lama mau kita ganti itu bisa juga di situ. Kemudian di admin juga ada menu logout. Situ tinggal kita klik maka akan dibawa ke logout atau keluar dari web Desa Teratak Bulu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjalankan web yang sudah kita inputkan di Android. Jadi data yang kita inputkan tadi akan dijalankan di Android. Oke, yang pertama saya akan memakai data sarana umum. Sebagai contoh di sini ada data sarana umumnya, itu ada jenisnya olahraga, nama sarana umumnya lapangan voli, ada kondisinya baik dan sebagainya. Di situ juga saya sudah upload foto sarana umum beserta titik lokasi dari sarana umum. Di sini sebagai contoh saya sudah letakkan posisi titik lokasinya dekat dengan yang terdekat dengan saya, yaitu setitiknya di Jalan Merak Indah. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjalankan di Android saya. Sudah kita inputkan di web tadi, akan terhubung ke
Android Studio kita. Android aplikasi yang sudah saya runkan di HP, bisa kita sama-sama lihat. Di sini saya akan mengklik, maka akan muncul augmented reality sarana umum yang sudah diinputkan. Misalnya di titik ini, dalam titik radius 92 meter kita akan menemukan lapangan voli sesuai dengan data yang sudah kita inputkan di web Teratak Buluh tadi. Ini bisa kita lihat, sini ada lapangan voli dengan jarak yang sudah sesuai. Kemudian bisa di sini kita klik. Ketika kita klik, maka akan muncul informasi dari sarana umum tersebut, seperti lapangan voli, nama sarana umumnya, jenis sarana umumnya olahraga dengan kondisi baik dan berfungsi, serta tahun bentuk maupun biaya dan sumber dana. Di sini akan memunculkan informasi-informasi yang sesuai dengan data yang kita inputkan di web Desa Teratak Buluh. Jadi kalau otomatis kalau kita ubah datanya, maka di informasinya juga akan berubah. Yang bisa kita lihat dan sesuaikan bahwasannya yang sudah kita jalankan di HP tadi sesuai dengan data yang ada di sarana umum. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya Rizky Yulianti dengan NIM 19071009 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.